Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Rosana Eri, dan hari ini kita akan mengadakan perkuliahan yang kelima dengan bedah artikel yang saya sudah tugaskan kemarin yang berjudul Underlying Dimension of Business Location Decision. Jadi kalau dalam arti bahasa Indonesia artinya adalah dimensi-dimensi yang mendasari keputusan pemilihan lokasi bisnis. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai bedah artikel, saya ingin menyampaikan atau memperkenalkan artikel apa sih yang akan kita bahas. Artikelnya ditulis oleh Fari Karakaya dan Senol Sem tahun 1998. Judulnya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, Underlying Dimension of Business Location Decision. Dan ini saya ambil dari jurnal penelitian, Jurnal Industrial Management and Data System, halaman 321 sampai 329. Ini saya download dari Emerald Insight. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Jadi di slide awal seperti biasa kita akan membahas tentang talk about bla 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 atau ngomongin tentang ini bahas tentang apa sih artikel ini kayak gitu ya. Dan seperti biasa akan saya tampilkan bagian awal atau abstrak dari artikel ini. Jadi kalau di awal itu artikel ini berbunyi kayak gini nih. Most previous studies dealing with business site selection decision have been theoretical and mainly concerned with cost factor. Atau rata-rata kebanyakan dari riset-riset sebelumnya tentang pemilihan lokasi biasanya didasarkan pada faktor biaya. Tapi di sini itu penulis berusaha menyampaikan sesuatu yang beda, yang bersifat kualitatif, yang tidak diangkakan kayak gitu ya. Jadi yang bersifat jadi kalau cost itu kan pasti ngomongin tentang nominal, angka dan lain sebagainya. Tapi ini hal-hal yang bersifat kualitatif dan intangible, nggak nyata tapi nggak terasa tapi nggak terlihat kayak gitu ya, hal-hal yang seperti itu. Contohnya nanti akan ada skill dari karyawan kayak gitu. Skill itu kan nggak bisa diangkakan gitu, tapi sebenarnya ada dan bisa dirasakan. Nah, kira-kira seperti itu. Terus kemudian studi ini itu berusaha menyampaikan juga 27 faktor yang memungkinkan untuk menjadi pertimbangan ketika akan memilih lokasi bisnis. Studi ini dilakukan pada 84 bisnis yang berkembang cepat di New England dan New York. Dan ini menggunakan survei. Dari 27 faktor ini ternyata nanti akan ada 6 hal yang yang berpengaruh banget dalam pemilihan lokasi bisnis. Nanti beberapa faktor-faktor dari 27 ini akan dibahas di slide berikutnya. Terus kemudian ini nanti pengolahan data dan lain sebagainya tetap dengan cara kuantitatif karena ada very max rotation, terus ada extraction method dan lain sebagainya. Ini bahasan-bahasan tentang riset-riset kuantitatif. Terus nanti juga akan ada bagaimana pemilihan kota atau tempat-tempat usaha gitu ya, tempat-tempat bisnis di cities and town kayak gitu ya. Tipe-tipenya seperti apa yang cocok untuk menjadi pilihan lokasi bisnis. Ya kira-kira seperti itu yang ditampilkan oleh artikel yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Slide ini membahas tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika akan membuat keputusan lokasi. Nanti mungkin sebagai contoh saya akan memberikan salah satu perusahaan, contohnya Unilever gitu ya, kenapa mereka memilih Indonesia. Mungkin ini yang menjadi bahan pertimbangannya. Ini sebagai contoh saja.
Yang pertama itu adalah area business climates atau iklim bisnis di area tersebut. Jadi kalau Unilever memilih Indonesia itu karena iklimnya bagus. Oh, karena permintaannya juga bagus, permintaan terhadap produk tersebut. Terus kemudian pesaingan-pesaingan dan lain sebagainya. Jadi iklimnya itu emang bagus. Yang kedua, itu education and training strength of the area. Melihat juga bagaimana tingkat pendidikan dan training di Indonesia. Karena bagaimanapun juga ketika mereka akan melakukan ekspansi perusahaannya ke Indonesia, itu membutuhkan orang-orang Indonesia untuk bergabung dalam perusahaan itu. Sehingga pendidikan dan training, kualitas SDM itu sangat dibutuhkan. Yang ketiga itu adalah labor unionization atau perserikatan tenaga kerja atau perserikatan buruh gitu ya kalau di bahasa kita pada umumnya gitu. Perserikatan buruh di Indonesia itu seperti apa? Ataukah tipe yang menuntut perusahaan dengan besar, terus bagaimana track recordnya dan lain sebagainya tentang buruh ini juga menjadi bahan pertimbangan. Yang keempat, yang berikutnya adalah attitude of local and state and local government incentive. Jadi ini ngomongin sikap pemerintah dan juga pemerintah daerah mengenai kebijakan-kebijakan insentif dan penggajian. UMR-nya itu berapa? Oh, Unilever pabriknya ada di Tangerang. UMR-nya Tangerang bisa nggak untuk mengcover tenaga kerja dan lain sebagainya. Terus pemerintah Tangerang itu mendukung nggak? Pemerintah Indonesia secara global mendukung nggak? Nah, ini juga menjadi bahan pertimbangan. Berikutnya, yang kelima adalah community attitude. Jadi, sikap dari komunitas-komunitas. Kira-kira komunitas-komunitas yang ada di Indonesia, kalau ada perusahaan Unilever gitu ya, itu akan mendukung nggak? Dukungannya akan bagus nggak? Nah, dukungan dari community ini penting. Ya, contohnya kenapa banyak perusahaan-perusahaan seperti minuman keras itu pabriknya nggak ada di Indonesia. Karena pasti sikap dari komunitas-komunitas yang ada di Indonesia itu tidak memperbolehkan ke arah sana. Kayak gitu. Tapi kalau Unilever dan lain sebagainya itu dukungan komunitas saya rasa bagus. Berikutnya yang keenam, itu adalah labor productivity and attitude toward productivity. Jadi orang-orang di Indonesia tentang produktivitasnya itu bagus apa enggak? Cara kerja mereka bagus enggak gitu ya. Kalau di Indonesia masih wajar saya kira. Itulah kenapa banyak perusahaan-perusahaan yang mau investasi ke Indonesia atau mendirikan perusahaannya di Indonesia. Tapi sebenarnya lebih bagus lagi negara-negara yang ke arah timur seperti Jepang, China, dan lain sebagainya. Itu produktivitasnya itu 4 kali orang Indonesia. Jadi satu orang Indonesia produktivitasnya itu sama dengan 4 orang Indonesia itu sama dengan produktivitas orang Jepang, China, dan lain sebagainya. Jadi produktivitasnya itu lebih tinggi. Ya meskipun Indonesia juga masih bisa ditolerir gitu ya. Kemudian cost of labor atau biaya buruh, upah. Ini ngomongin tentang upah, biayanya sanggup nggak untuk membiayai. Nah, ini sebenarnya bukan Unilever nih yang saya jadikan contoh. Ini lebih tepatnya kayak Coca-Cola. Kenapa sih di Ungaran? Kenapa nggak ada di Tangerang kayak gitu yang banyak pabrik-pabrik di sana? Ya salah satunya karena cost of labor di Ungaran itu lebih rendah, UMR-nya lebih rendah. Terus kemudian berikutnya adalah availability of labor atau ketersediaan buruh. Jadi kalau mau mendirikan perusahaan, pastikan dulu ada tenaga kerja yang bisa bekerja di sana, tersedia kayak gitu ya. Terus berikutnya availability of skilled labor. Jadi ini ketersediaan buruh-buruh yang mempunyai skill tertentu. Dan berikutnya adalah availability unskilled labor. Jadi kadang butuh juga harus tersedia juga buruh-buruh yang unskilled atau nggak punya skill gitu. Dan biasanya yang skilled and unskilled ini itu akan membedakan ketika penggajian, terus jenis pekerjaan gitu ya. Gajinya pasti kalau yang nggak punya skill itu lebih murah. Terus kemudian ya bisa dipekerjakan di pekerjaan-pekerjaan yang di level bawah kayak gitu. Sementara yang skilled itu di tataran yang lebih atas. Kemudian commuting distance atau jarak commuting jarak
pengangkutan dan lain sebagainya. Ini juga dipertimbangkan ketika kita akan memilih lokasi. Dan yang terakhir yang saya bahas di slide ini adalah other competitive industry in the area. Jadi adalah kompetisi industri di area tersebut itu seperti apa, bagus atau enggak kompetisinya. Kayak misalnya di Semarang gitu ya, ada Sido Muncul, terus dulu ada Air Mancur, ada jamu apa lagi gitu ya, ada beberapa. Tapi yang bertahan pada akhirnya ya Sido Muncul aja gitu ya, karena sebenarnya kalau mau mendirikan perusahaan di suatu wilayah itu harus melihat juga kompetisi industri di wilayah itu tuh seperti apa, karena ini akan berpengaruh pada keberlanjutan sebuah perusahaan. Ya, demikian review singkat dari artikel ini. Artikel ini sebenarnya sudah dibahas oleh 4 kelompok yang saya tugaskan. Insya Allah akan saya tulis di description box. Karena sampai pada penyusunan video ini tidak ada pertanyaan yang ada di kolom komentar video-video yang diupload mahasiswa, maka saya nggak menampilkan sesi Q&A-nya. Jadi demikian saja, langsung saya tutup. Jangan lupa like, subscribe di channel ini. Terima kasih, maaf bila banyak salah-salah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.